نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita setelah salat duhur tadi, membahas masalah pentingnya kita bersandar, bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kita kepada yang menciptakan kita dalam urusan apapun, terutama kita istiqamah di dalam masalah urusan akidah dan amal ibadah kita. Karena rintangan untuk istiqamah dalam urusan din lebih berat daripada bersaingnya masalah urusan dunia. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa aidan fa innahu la yakfi dukhulal babi. Maka ini tidak cukup kita masuk di negeri itu, yaitu di negeri Palestina itu, melainkan kita harus menggantungkan prinsip kita, keberhasilan kita, pertolongan kita kepada Allah. Bal wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi kita bukan hanya keberanian fisik, tetapi ditunjang keberanian fisik ini dengan bergantungnya lebih kuat kita kepada Allah, selalu mengingat Allah. Fahadha la yakhsulu illa bil azimatis shadiqah. Tidak mungkin orang mukmin akan melangkah kecuali dengan azam, yaitu kekuatan tekad yang betul-betul didasari keimanannya dia kepada Allah. Wal iqdam ala sabilillah, dan melangkah menuju ke jalan Allah. Wa taqdimin nafsi fi sabilillah, dan menggerakkan jiwanya untuk membela agama Allah. Ma'at tawakkuli 'ala Allah wa atamil i'timad 'alal quwwah. Disertai dengan kuatnya tawakal kita kepada Allah, dan jangan sampai kita hanya bersandar kekuatan fisik. Ya. Bersandar kekuatan fisik yaitu seperti orang kufar. Walaupun kita butuh kekuatan fisik, namun sandaran yang kuat bahwa yang bisa memenangkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini, wa hadza mahallu syahid min al-ayah. Inilah maksud persaksian dalam ayat ini. Haitsu qaddimal ma'mul wa huwal jar wa majrur, yang mana didahulukan wa 'alallah, bukan fatawakkalu 'alallah tapi wa 'alallahi. Nah, menunjukkan kita tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Ini makna atau indahnya bahasa di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dapat diambil kesimpulan wa fihi wujubu ikhlasit tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla. Wajibnya kita mengikhlaskan diri, tawakal kita kepada Allah, jangan dicampuri walaupun 5% kepada selainnya, karena Allah Ta'ala tidak mau disamakan dengan makhluknya. Sebagaimana tidak ada yang Allah ciptakan ini ditandingi oleh makhluknya. Ya, sampai semut yang Allah ciptakan, nyamuk, walaupun itu paling kecilnya makhluk, tetapi tidak ada manusia yang bisa menandingi ciptaannya. Jika tidak ada menandingi ciptaannya, jangan ditandingi di dalam kekuasaannya dan di dalam ibadah kita kepada Allah. Wa annahu sababun min asbabin nasri 'ala al-a'da. Kekuatan tawakal hati kita, berserah diri kita pada Allah Ta'ala ini yang menjadi sebab kemenangan kaum muslimin zaman dulu, bahkan kapan saja untuk melawan musuh. Ya, ini pertimbangan masalah tawakal ini yang perlu diperkuat oleh kita semuanya.
Oleh karena itu Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Iyyaka, kepadamu, pada Allah Ta'ala saja. Tidak boleh kita beribadah selainnya. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Minta pertolongan dimaksudkan di sini adalah tawakal. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita melainkan Allah. Pertolongan manusia pada kita itu Allah Ta'ala yang menghendaki. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak. Selanjutnya pula ayat berikutnya disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, surat Al-Anfal ayat nomor 2. Ciri sifat yang harus dimiliki oleh orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, yang dimaksudkan orang mukmin. Nah, orang mukmin bukan hanya sekedar syahadat. Karena orang munafik juga bersyahadat. Bukan sekedar sholat, karena orang munafik juga sholat. Tetapi orang mukmin yang sebenarnya, yang memiliki keimanan sempurna, yang tidak berkurang sedikit pun, idza dzukirallah, ketika disebut ayat Allah, baik itu tentang perintah atau tentang larangan, wajilat qulubum, gemetar hatinya, merasa ketakutan jika tidak melaksanakan perintah Allah, dan merasa ketakutan pula jika dia melanggar larangan Allah. Ini prinsipnya orang mukmin. Jadi betul-betul yang selalu diingat itu perintahnya Allah, yang selalu diingat larangan Allah. Dengan demikian Allah Ta'ala menolong hambanya. Ai idza khuwifu billahi khafu. Jadi orang mukmin itu apabila ditakut-takuti dengan ancaman Allah, mereka takut. Lain dengan manusia. Ketika ditakut-takuti ancaman manusia, terasa takutnya melebihi daripada takutnya kepada Allah. Nah, ini keliru. Itu takutnya orang munafik. Jadi orang mukmin ketika diancam oleh Allah takut. Tapi ternyata banyak manusia ini merasa takut diancam oleh manusia daripada diancam oleh Allah. Padahal diancam oleh manusia titik maksimalnya mati. Tapi ancaman Allah Ta'ala la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati yang hilang rasa sakitnya, dan tidak hidup yang merasakan nikmatnya. Wa idza wa'idu, nah berikutnya, nah, wa idza dzukiru billahi tadzakkaru. Ini sifatnya orang mukmin yang sempurna. Yang nomor 2, apabila diingatkan dengan hukum Allah, mereka menjadi orang yang ingat, bukan melawan, bukan menolak. Jadi ketika diancam oleh Allah Ta'ala betul-betul takut, ditinggalkan larangan itu karena takut hukuman Allah. Wa idza dzukiru, bila ketika diingatkan agar melaksanakan perintah Allah, nah tadzakkaru, mereka ingat. Nah, ini orang mukmin yang sebenarnya. Jadi orang mukmin itu kualitasnya beda-beda. Puncaknya orang mukmin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, kemudian juga syuhada wassalihin ahlul hadis, karena mereka telah kita ketahui secara perjuangannya. Wa idza qila lahum ittaqullah, ketika diperintahkan kamu itu harus takut kepada Allah, harus melaksanakan perintah Allah, harus meninggalkan larangannya Allah, khafu minallah, takutnya mereka kepada Allah. Sebab kalau Allah Ta'ala menghukum, tidak ada satupun manusia yang bisa menolak atau menghindari hukum Allah. Tapi kalau manusia menghukum, berapalah hukuman manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala menghukum, tidak ada satupun yang bisa menolak hukum. Ketika Allah Ta'ala menjadikan kita ini sore, tidak ada yang bisa merubah pagi. Tatkala Allah menghendaki tidak ada turun hujan, tidak ada satupun yang menurunkan hujan. Ketika Allah Ta'ala menghendaki air itu harus naik di daratan, tidak ada yang bisa menolak. Bagaimana kita tidak takut kepada Allah? Wa asfaku min adzabi, dan betul-betul takut siksaan Allah. Idza wu'idu wa dzukiru fa innahum yakhshawna Allah. Ketika diingatkan kamu itu berbuat dosa, segera dia berhenti dari dosa itu.
ketika diingatkan karena kemalasannya segera dia bangkit, yaitu kesungguhannya ibadah. Bi khilafil ladzina qala Allah taala fihim, beda dengan orang-orang yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah 206. Apa katanya Allah taala? Wa idza qila lahuttaqillaha akhadathul izzatu bil ismi. Maka orang-orang munafik atau orang kufar ketika diancam, diingatkan kamu harus takut kepada Allah taala, malah menjadi takaburnya, menjadi berbuat dosanya. Itulah perbedaan orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir dinasihati malah melawan, malah tunjukkan siksaan-siksaan yang kamu katakan dari Allah. Tapi orang mukmin lain. Itulah dikatakan wajilat qulubuhum. Wa qauluhu ta'ala wa idza dzukkiru la yadhkurun. Orang kafir atau orang munafik ketika diingatkan mereka tidak mengambil peringatan itu. Lain dengan orang mukmin. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan siksaan Allah taala mereka takut. Orang kafir wa idza dzukiru la yadhkurun. Disebutkan di dalam surah As-Saffat 13. Memang dibedakan antara orang kafir dengan orang mukmin. Sebagaimana Allah menempatkan orang kafir di neraka karena kedurhakaan, curangnya, kekufurannya, Allah memasukkan hamba yang beriman di surga karena ketaatannya dan amalnya yang saleh. Kemudian juga Allah taala berfirman di dalam surat Al-A'la, sayadzakkaru may yakhsha, akan mengambil peringatan Allah taala itu bagi orang yang takut hatinya atas siksaan Allah. Diingatkan waktunya salat, diingatkan jangan makan yang haram, dia menghindari yang haram itu. Diingatkan akan besarnya balak musibah pada hari kiamat, dia takut dengan meningkatkan ibadahnya. Wa yattajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi peringatan itu bagi orang tertutup hatinya. Jadi Allah membedakan di dunia ini ada orang yang gampang dinasihati dan ada orang yang sulit dinasihati. Makanya kita ini di dalam salat selalu mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, jadikan aku ini hanya beribadah kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku ini menjadi orang bisa melaksanakan perintahmu. Alladzi yaslan narul kubra, adapun orang-orang yang menjauhi peringatan-peringatan Allah taala ini akan dimasukkan di dalam azab yang sangat besar, yaitu azab neraka. Lalu Allah menjelaskan, lalu peringatan untuk siapa? Peringatan ini bermanfaat untuk siapa? Al-Quran itu bermanfaat untuk siapa? Hadis itu bermanfaat untuk siapa? Allah berfirman, fadzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu surat Ad-Dzariyat 55. Maka beliau bersabda, Allah berfirman, wahai Nabi, berilah peringatan. Pokoknya sebarkan peringatan itu. Nanti akan bermanfaat peringatan itu bagi orang beriman. Jadi kalau kita ini bisa menerima peringatan dari Allah, dilarang mau berhenti, diperintah mau beramal sesuai dengan kemampuan kita, ini menunjukkan orang yang punya tanda keimanan. Makanya kita ini kadangkala menasihati si fulan gampang, menasihati yaitu keluarga sendiri kadangkala sulit, tapi kita tidak berputus asa. Mungkin sekarang tidak menerima, barangkali besok dengan kita memohon pada Allah supaya mendapatkan petunjuk. Bukankah Rasulullah SAW punya paman yang membantu pada waktu masa hidupnya, Abu Thalib, orang yang disegani oleh Abu Lahab, Abu Jahal, disegani oleh orang kufar, sehingga ketika mereka mau menyerbu beliau, pamannya, jangan, ini keponakanku. Ya. Tetapi pada saat mau meninggal dunia, yang namanya orang punya sifat kasihan terhadap keluarga, ya ammi,
Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Wahai pamanku, karena beliau tahu bahwa paman mau meninggal dunia. Nah, ketika kita ada tanda-tanda orang mau meninggal dunia, diingatkan, wahai pamanku, bicaralah, bacalah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan berhujjah di hadapan Allah bahwa pamanku masuk Islam. Ternyata didatangi dua orang temannya yang akrab sekali dengan Abu Thalib ini. Apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kalimat yang pendek. Dua orang. Abu Thalib, apa kamu benci Tuhannya yaitu Abdul Muthalib? Patung-patung itu. Nah, berpikir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati saya agar saya masuk Islam, sementara dua kawan akrab ini memberitahu, apakah kamu benci Tuhan-Tuhanmu dulu? Nah, ketika kekurangan iman ini, maka akhirnya memilih tidak masuk Islam, tetap kepada agamanya kawannya yang akrab ini. Inilah bahayanya teman. Ya, jadi kita jangan sampai berteman dengan orang musyrik. Susah kita mendakwai, tetapi hendaknya berteman dengan orang yang mudah didakwai. Karena apa? Manfaatnya banyak. Nah, ketika beliau punya pelayan orang Yahudi, pemuda masa sakit keras, apa katanya? Aslim taslam, fulan, masuklah kamu Islam, Allah akan menyelamatkan dirimu. Maka anak orang Yahudi ini dia menoleh bapaknya, hanya minta persetujuan karena sakit keras. Ternyata katanya ayahnya, atik Abul Qasim, taati Abul Qasim, bukan atik Rasulullah SAW, karena ayahnya masuk kafir. Subhanallah, dengan takdirnya Allah Ta'ala ini musuh utama, disuruh masuk Islam bisa. Nah, ini petunjuk. Ternyata pamannya yang banyak membantu beliau tidak bisa masuk Islam. Nah, pentingnya kita berdakwah. Tidak bisa si fulan, barangkali kepada si fulan kita bisa mendakwainya. Nah, di sini dijelaskan pula. Jadi peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang hatinya dia punya keimanan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi maknanya tanda keimanan seseorang mudah dinasihati, mudah diingatkan, mudah dilarang. Dan itu rahmat yang cukup besar dari Allah yang harus kita syukuri. Jadi kalau kita ini diingatkan oleh saudara kita, atau oleh murid kita, atau oleh ustadz kita, terus kita mau menerima ini umat yang cukup besar, karena hawa nafsu jin kita yang kufur tidak ridho dia. Karena umumnya orang dinasihati, apalagi yang menasihati itu di bawah kelasnya, marah dulu, padahal dalam hatinya mengerti bahwa dia itu salah, yang benarnya menasihati saya. Tetapi kalau orang mukmin, siapapun yang menasihati. Bukankah Rasulullah SAW ketika sholat keliru bacanya dibetulkan, keliru rakaatnya dibetulkan oleh sahabatnya, padahal martabatnya beliau lebih tinggi daripada para sahabatnya, tapi karena hak itu dari Allah. Nah, orang yang bisa menerima nasihat begini ini, kalau dia tidak kuat imannya, tidak mungkin, karena manusia itu punya gengsi. Nah, terkadang kebenaran ditolak karena merasa dia kedudukannya lebih tinggi urusan dunianya. Padahal Allah Ta'ala memuliakan manusia itu dengan keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kami itu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kita lanjutkan. Fal mu'minu yantafi'u bil mau'izati wat tadhkir. Maka orang mukmin itu orang bisa mengambil manfaat ketika diingatkan. Wa yakhafu min Allah Ta'ala idza dzukira biha wa khuwifa biha, dan takut kepada Allah Ta'ala jika diingatkan oleh saudaranya dengan ayat Allah. Wa hadhihi alamatul iman, inilah tanda keimanan seseorang. Ammal munafiku, ada orang munafik lain lagi ya. Supaya kita bisa membedakan siapa sebenarnya saya ini. Ammal munafiku wa huwa wa in da'a
wa in du'iya aw itta'al imana fa innahu dzukira billahi izdadahu utuwan. Orang munafik itu kalau ditegur, diingatkan tambah memuncak sombongnya. Nah. Tapi orang mukmin lain. Wa nafaru, ya. Bahkan wa nufuran, dan mereka tambah lari. Bagaimana ketika dia sakit mestinya diobat, harus ridho dengan sakit sebentar, mereka tidak mau diobati, ya tetap sakit. Wasdada tughyanan fatakhudul izzatu bil ismi, dan bertambah meningkat, yaitu amal jeleknya. Jadi dinasihati bukan berarti tambah, malah ditingkatkan, diperbesar kemaksiatannya. Ini orang munafik, orang mukmin lain. Dan orang itu dinasihati, menerima itu secara fitrah, itu orang yang bagus. Bukankah orang itu dinasihati karena salah? Bayangkan kalau kita ini dalam masalah perjalanan, kok salah jalan, Pak, jalannya keliru Pak di sana. Terima kasih nih kita ini pada orang. Ketika dalam keadaan kebingungan, ya. Pak mau kemana gitu? Oh mau ke tempat ini, keliru Pak, jalannya ke sana. Loh, itu fitrah kita bersyukur. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan ibadah, Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk, malah menjadi marah. Bukankah orang-orang ahli bid'ah marah ketika dinasihati? Nah. Orang-orang munafik juga begitu, ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya agar mereka itu tidak bisa mendengar. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Surat Fussilat. Orang kafir jangan dengarkan Al-Qur'an. Orang mukmin merasa bergembira. Jadi Allah menjadikan orang munafik, orang kafir, orang mukmin. Tapi sifat orang mukmin lain dengan sifat orang munafik, lain dengan sifatnya orang kufar. Selanjutnya tanda yang lain orang mukmin. Nah, karena kita ini sudah beriman. Jadi Allah Ta'ala menilai keimanan kita dengan ada tanda-tanda yang kita bisa mengetahuinya dengan tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan kepada mereka orang beriman ini ayat-ayat Allah, Al-Quran, dibacakan hadis, bertambah imannya, bukan bertambah marah. Lain dengan orang kafir, lain dengan orang munafik, menyumbat, mereka lari. Bagaimana mereka mendapatkan petunjuk? Ibaratkan orang sakit harus minum obat, obat itu pahit, dia tidak mau minum. Karena Allah Ta'ala menjadikan sembuhnya seseorang dengan sebab obat, menjadikan sebab hidupnya hati seorang dengan iman. Maka orang mukmin apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ini loh ayat Allah, kita dilarang demikian, ini diperintah demikian, ini loh hadisnya, beliau bertambah keimanan dan bertambah senang. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa merosot, bisa kurang. Yazidu bitta'ah. Bertambah keimanan kita dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Berkurang iman kita dengan maksiat. Nanti dilihat kalau sudah waktu Ramadan, siang kita siam, malam kita salat tarawih, Quran kita baca, muncul pula ingin bersedekah, ingin pula mengeluarkan yaitu berbuka, bertambah. Dan keadaan hati kita lain ketika tidak dalam keadaan puasa, lain dalam keadaan kita tidak salat tarawih. Kenapa? Kenikmatan orang mukmin bukan kenikmatan yang sifatnya urusan dunia. Kenikmatan orang mukmin itu kenikmatan dia bisa ibadah. Makanya para anbiya itu dia ridho oleh Allah Ta'ala mendapatkan ujian kekurangan nafkah. Banyak orang yang sifatnya tidak senang kepada dirinya. Karena apa? Dia yakin ini ujian Allah untuk diuji dirinya. Siapa yang bersabar dan tetap istiqamah, dan siapa yang tidak bersabar dan dia meninggalkan perintahnya. Nah, selanjutnya pula wahadihi alamatul iman. Inilah tanda keimanan seseorang. Annal mu'mina
idza tuliyat alaihi ayatullahi wa sami'al qur'ana, orang mukmin ketika dibacakan ayatnya, dibacakan hadis beliau yang sahih ya, dan dia mendengarkan Quran, yazdatu iman, yazidu iman. Ya. Karena ada orang yang dia senang ta'lim walaupun jauh didatangi. Kenapa? Allah menjadikan ketenangan itu. Tetapi apabila hati orang itu tertutup, jangankan dekat, jangankan jauh, dekat saja tidak mau. Wa yantafi'u bil Qur'anil Karim, dan dia bisa memanfaatkan ayat Al-Qur'an yang ia imani itu. Khilafal munafiki, beda dengan orang munafik. Fa innahu idza tuliya alaihi al-Qur'an, ketika orang munafik itu dibacakan Al-Qur'an, la yastafiduna minhu syai'a, tidak ada faidahnya. Dibacakan dan tidak, sama saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat nomor 124, 125. Ini untuk mengukur kita ini termasuk yang mana. Jadi yang berhak untuk menjelaskan kepada diri kita itu hanya Allah, dengan cara kita membaca ayatnya. Maka Allah mensifati orang munafik. Wa idza ma unzilat suratun, ketika diturunkan ayat atau surat kepada mereka, faminhum man yaqulu, orang munafik ini berkata, ayyukum zadathu hadhihi iman, mana di antara kami ini yang mau bertambah imannya. Jadi ditertawakan ayat itu. Yo, ini ada pengajian, ayo siapa yang mau mendengarkan si fulan ini. Pertanyaan itu dalam keadaan menghina orang menyampaikan yang hak. Ayyukum zadathu hadhihi imana, mana di antara kalian yang mau bertambah imannya. Fa ammal ladzina amanu, ada benar beriman, fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Maka Allah menjelaskan ada benar orang yang beriman, bertambah imannya dan mereka bergembira dengan tambahnya iman. Dan nikmatnya orang beriman ini hanya dirasakan oleh orang yang kuat imannya. Berbeda kenikmatan dunia bisa dicicipi oleh orang lain. Tapi kenikmatan iman, yang beriman dia bisa merasakan. Seandainya keimanan seseorang itu bisa dirasakan oleh orang kufar, barangkali mereka tidak mau kufur. Tapi nikmat ibadah yang beribadah. Beda dengan nikmat dunia. Orang tidak punya kendaraan, di mana sih rasanya kendaraan? Bisa pinjam. Aku mau naik dengan kendaraan. Ya enak ya kendaraan. Tapi masalah iman, masalah amal soleh, ia merasakan yang beriman, yang beramal. Dan itu tidak bisa dihutang, tidak bisa dibeli, tidak bisa dikendam, tidak bisa disihir. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang yang hatinya punya penyakit kemunafikan ini. Fazadatuhum rijsan ila rijsihim, maka hatinya bertambah najis, bertambah banyak dosanya. Dinasihati malah timbul kemarahannya. Nah, kemarahannya orang yang bawa beda dengan kemarahannya orang yang punya pengikut. Marahnya anak lain dengan marahnya pemuda, lain dengan marahnya orang yang sudah tua, lain dengan marahnya orang punya pekerjaan, orang punya kedudukan. Makanya kita jumpai tidak ada yang menghalangi dakwah itu kecuali orang munafik, kecuali orang yang menyimpang dari sunnahnya beliau, karena tidak cocok dengan hawa nafsunya. Wa matu wa hum kafirun, mereka meninggal dunia tetap dalam keadaan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, maka Allah Ta'ala berfirman, maka harus kepada Rabbmu yaitu Allah hendaknya kamu bertawakal. Menghadapi apapun, siapapun yang dihadapi, apapun yang kita hadapi, selalu kita bergantung kepada Allah. Kemudian dijelaskan ayat berikutnya, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Jadi beliau itu kalau memanggil nabinya bukan ya Muhammad, bukan. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Ya ayyuhar rusulu.
Allah yang menciptakan nabinya, Allah memuliakan nabinya. Kenapa dimuliakan? Nabinya dimuliakan karena melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan juga karena istiqamah di atas perintah Allah. Dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Tapi orang kafir dibanding kekufuran, ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, di sini dijelaskan hadza khitabun minallahi ta'ala li nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khitabnya, bicaranya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hasbukallah? Allah yang menolong dirimu. Nah, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, Allah yang menolong dirimu. Nah, ketika seorang nabi dipanggil Allah Ta'ala dan mereka beriman kuat, tidaklah dia takut dengan apapun yang dihadapi oleh orang yang tidak senang dengannya. Karena apa? Allah sudah berjanji, hasbukallah, yang menolong kamu itu hanya Allah. Karena Allah Ta'ala tidak bisa dikalahkan oleh hambanya. Nah, inilah keberanian para utusan Allah Ta'ala menghadapi siapapun, karena punya kunci iman yang kuat bahwa Allah akan menolong kami. Ya ayyuhan nabiyyu natahu bisifatil karimah. Nah, ya. Allah memanggil nabi dengan sifat yang mulia. Jadi kita tidak boleh Muhammad, tidak boleh, karena Muhammad jumlahnya banyak. Tetapi kita hanya memberi tahu Nabiullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Nah, jangan bagaimana Allah Ta'ala memuliakan nabinya, bagaimana kita tidak memuliakannya. Wa hadza wallahu ta'ala lam yunati Muhammadan bi ismihi. Allah Ta'ala tidak memanggil nabi itu dengan namanya, hey Muhammad, bukan, abadan selamanya, tetapi manggil ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Wahai nabi, mana wahai yang memberitahukan kepada umatnya kebaikan. Ya ayyuhar rasul, wahai utusan Allah yang menyampaikan kepada umatnya. Nah, ya. Jadi kita tidak boleh ketika menyebut beliau hey Muhammad, Muhammad berkata, tidak boleh. Tetapi Nabiullah, Rasulullah. Amal ikhbar, adapun pemberitahuan, nah lain. Ya. Jadi kalau menyebutnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi. Tapi kalau pemberitahuan boleh. Apa katanya? Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Kalau pemberitahuan boleh. Muhammad itu bukanlah bapak salah satu di antara orang laki-laki kalian, tetapi itu utusan Allah dan penutup utusan. Ini pemberitahuan. Namun kita kepada beliau bukan pemberitahuan, karena Allah Ta'ala sudah memberitahu ketika khutbah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat, tidak ada ya Muhammad kecuali orang Khawarij atau orang kafir. Tapi semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jaa bin nida'i fayunatihi bi sifatihil karimah. Maka apabila Allah Ta'ala memanggilnya, maka memanggil dengan sifat nabinya yang mulia, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Walidzalika hafallahu 'alal a'rabi alladzina waqifu 'alal hujurati. Oleh karena itu Allah Ta'ala mencela orang Arab Badui ketika mereka berada di dalam satu batu, faqalu ya Muhammad, hai Muhammad, tidak boleh. Ukhruj ilaina, keluar untuk kami. Nah, dibedakan orang yang biasa namanya Muhammad, dibedakan itu Rasulullah. Maka apa katanya Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi.
Wahai orang beriman, jangan kamu mengeraskan suaramu melebihi suaranya Rasulullah SAW. Mengeraskan suara saja tidak boleh. Wala tajharu bil qawli. Jangan kamu mengangkatkan ucapanmu, mengeraskan suaramu kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kerasnya kamu bantah-bantah dengan kawanmu yang lain. Kenapa? Agar tidak batal, tidak gugur pahalamu. Antah bata amalukum wa antum la tas'urun, sehingga gugur amalmu dan kamu tidak terasa. Jika kita mengangkat suaranya melebihi suara beliau saja dilarang, bagaimana menolak risalahnya, bagaimana melanggar risalahnya, bagaimana sampai mencaci beliau. Mesti dihukum oleh Allah. Tidak dihukum di dunia, dihukum di akhirnya. Lihat para orang-orang kufar, ya, musuh-musuhnya para anbiya, mesti dihancurkan oleh Allah Ta'ala dunianya dan juga di akhiratnya. Jadi kalau ada orang mencela Rasulullah SAW, mesti akan dihancurkan. Kapan? Walaupun kita tidak tahu, karena itu sudah janjinya Allah. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya mereka di sisi Rasulullah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Inilah orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala ketakwaannya. Nah, ya. Jadi kalau berhadapan dengan beliau tidak boleh mengeraskan suaranya, bagaimana melanggar larangannya, bagaimana meninggalkan perintahnya. Karena perintahnya beliau kepada umatnya itu untuk umat. Larangan beliau kepada yaitu umatnya jika dilanggar, kembali madaratnya kepada umatnya, bukan kepada beliau. Ketika ditaati, larangan itu ditinggalkan, manfaatnya kembali kepada umat, bahkan juga beliau mendapatkan pahala pula. Ya, ini harus kita pahami. Jadi orang menasihat itu bukan karena sakit hati pada kita, tapi karena baik hati. Seorang tua menasihati anaknya, marah sama anaknya, yang ini orang tua yang mukmin, yang muslim, itu bukan kebencian, itu kebaikan orang tua terhadap anak. Tetapi terkadang keliru faham. Seorang suami yang menasihati istrinya walaupun marah itu karena apa? Sayangnya seorang suami kepada istrinya. Bayangkan kalau istrinya keluar ke sana kemari, itu dibiarkan, namanya dayus, nggak punya cemburu pada si istri. Beritahu pada mereka, saya ini melarang kepadamu begini itu untuk kebaikanmu. Seandainya saya ini tidak senang dengan dirimu, sudah pisah sejak lama. Nah, ya. Jadi terkadang hawa nafsu itu beda. Diingatkan katanya menghina, bukan. Ya. Walau annahum sabarinan, maka Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa ini lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka mendapatkan pahala yang cukup besar dan diampuni oleh Allah Ta'ala bagi orang yang mau mentaati beliau. Selanjutnya pula, innal ladzina yunatunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil kamu wahai Nabi di balik kamar, ya. Orang dulu tidak punya adab, kadang-kadang bilang tetangga kita. Jadi mestinya kita notok pintu malah lewat dapur. Nah, ini kebiasaan ibu-ibu yang tidak punya din. Masuk rumah itu notok dulu, assalamualaikum. Sekali nggak dijawab, 2 kali assalamualaikum dia jawab, 3 kali tidak jawab, pergi. Karena notok pertama itu pemberitahuan, kedua memberi kesempatan, boleh masuk apa enggak. Saya kalau masukkan ini memadorotkan pekerjaan apa tidak. Kalau tidak, kalau nomor 3 baru keputusan. Wah, ini maaf saya tidak bisa menerima tamu jam sekian. Enggak apa-apa. Nah, mereka ini tidak mengetok pintunya, bukan lewat pintu, di kamar, di balik kamar. Nah, ini tidak boleh. Bukan ini adab hanya untuk beliau, tetapi untuk kita semuanya. Kan dikasih pintu itu supaya orang lewat pintu, bukan lewat atap. Pencuri kalau lewat atap, bukan lewat belakang.
Makanya kita tulis di belakang itu kadang-kala kita belakang kalau perlu kita kadang-kala hanya kaosan saja dengan celana pendek kan. Lah, kok ada tamu bang kita tulis tamu lewat depan. Nah, tamu lewat depan. Ya, perlu nasihati. Walaupun mereka tidak terima, kita punya niat baik kok. Nah, ini perlu dipraktikkan. Kita punya keluarga, nah, kalau masuk izin. Nah, tidak diizini ya, kita harus pergi. Karena itu hak mereka. Gitu. Tidak boleh memaksakan. Walaupun 5 menit, jawab walaupun 1 menit. Dan kalau kita menghadapi tamu itu dilihat dulu. Kalau kita capek, tuh yang lainnya lebih bagus ditolak. Jadi kalau orang sudah capek itu musuhnya marah. Ya, ketika diterima kadang-kadang dia marah. Untuk menamar kadang-kadang sudah menunjukkan wajah yang tidak enak. Nah, ya, makanya kita harus izin. Ya, kapan saya bisa datang? Dan upayakan datang itu tidak pada saat waktu istirahat. Sampai anak kita pun tidak boleh masuk kamar kita ketika mau subuh, ketika setelah isya. Karena umumnya itu waktu istirahat. Begitu indahnya kesempurnaan Islam untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan oleh dalam keluarga. Nah, seterusnya apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, maka harus kepada Rabb mereka. Nah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Seandainya orang Arab Badui itu mau bersabar menanti keluarmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tentu lebih bagus. Tapi tidak dia masuk ke sebelah kanan, totok. Tidak boleh. Ini adab. Dan adab ini cocok dengan fitrah kita. Jadi kalau kita seperti ini tidak mau, jangan membuat orang mau, kan begitu kan. Jadi masuk rumah ada pintu, lewat pintu. Assalamualaikum gitu. Nah, kalau kita seperti itu senang, jangan kita membuat tidak senang orang lain dengan tingkah kita yang tidak benar. Wallahu ghafurur rahim. Cuma Allah Ta'ala memaafkan, mengampuni hambanya yang asalnya tidak tahu, kemudian mau bertobat setelah dia tahu. Fayajibut ta'addub ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khayyan wa mayyitan. Maka kita wajib punya adab kepada beliau pada saat masih hidupnya dan juga pada saat beliau telah meninggal dunia. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ya Allah. Bagaimana sikap kita dengan adanya vaksin corona ini? Menerima atau menolak? Karena saya seorang ini sudah didata vaksin. Iya, pengobatan itu menurut asal halal, tidak wajib. Bahkan orang sakit itu tidak wajib itu berobat. Baca kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah, ya kalau kita memang bisa berusaha untuk ya nego. Karena suatu saat obat itu tidak cocok dengan kita. Bukan hanya sekarang saja ketika dokter, Pak nanti kalau minum obat muntah, panas jangan diteruskan. Itu wasiat dokter. Nanti kalau minum obat gatal semuanya. Karena berobat hukumnya tidak wajib. Bagi orang yang imannya tidak kuat, kalau dia berobat maka dia kurang imannya, boleh. Nah, tetapi kalau yaitu tidak, kalau kuat imannya tidak berobat enggak apa-apa. Tapi dengan lembut kita bicara pada mereka. Sebetulnya vaksin itu ada pada kurma ajwa. Kurma ajwa 7 biji. Apa kata beliau? Siapa yang pagi hari makan kurma 7 biji, kurma ajwa, akan dijauhkan dari racun. Ya. Jadi seperti itu, kalau bisa kita menyampaikan udzur.
menyampaikan udzur. Karena ketika kita lihat dalam beritanya bahkan ada juga yang dokter ya yang perawat tidak mau divaksin atau yang lainnya. Nah, jadi kita tapi menyampaikan dengan bahasa yang bagus. Saya alhamdulillah lah, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Dari makanan, makanya kita ini harus makan yang sehat, terutama minum yang banyak. Ya, minum itu air itu Allah menjadikan berkah. Wa anzala minas samai ma'am mubarakan. Kami turunkan air dari langit itu mengandung berkah. Syekh Al-Albani rahimahullah taala penyakitnya banyak, kesalahan. Ternyata setiap hari minum air, tidak apa-apa, kencing beberapa kali, sembuh. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi sakit di kota Madinah, kesana kemari, ternyata dengan baca Al-Quran sembuh. Syifa'un lima fis sudur. Ya, jadi kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Tapi ada keterangan kalau umur sekian tidak boleh kok. Umur sekian tidak boleh. Cuma kalau kita bismillah mencoba ikhtiar mohon kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menundukkan hati hambanya. Wallahu a'lam. Yang lain? Nah, itulah yang dapat disampaikan. InsyaAllah akan kita bahas nanti malam bab termasuk iman kita kepada Allah Ta'ala, mengimani takdir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tadi ya? Sholat. Iya. Iya. Kapan pulang? Kemana?